di antara kita, dan saya tidak pernah mau memungkiri sejarah. Saya ingin bertanya kekeliruannya. Sebentar dulu. Ya. Dulu saya bersama-sama dengan Abang Egy ini melawan SBY selama 10 tahun. Sampai bakar-bakaran mobil. Itu nggak bisa kita akui di sini. Ya kan kebakarnya nggak sengaja. Oke, betul, sudah dirawat sendiri. Nah dulu dia menyembunyikan teman-teman kita yang mau ditangkap juga banyak. Betul tidak? Betul. Ya yang aku bantuin kamu. Iya. Makanya kita sama-sama kenal abangku. Kita. Nah, Prabowo apa karyanya? Apa prestasi dia bisa kita banggakan sebagai pemimpin publik? Ini Indonesia, bukan batalion. Beda dia pimpin pasukan dan beda dia pimpin rakyat sipil. Oke, mungkin beberapa karya dia di pemerintahan bagus walaupun berakhir buruk dalam pemecatan. Dia bilang harus dicontoh bagaimana Surya Dharma Ali mengelola mekanisme haji kita. Kemarin malam dia tersangka. Apa yang positif dari Prabowo? Ya dia urus kuda yang baik. Adian Napitupulu, debat paling lucu. Video ini adalah kumpulan beberapa kalimat atau argumentasi Adian Napitupulu paling lucu yang kami edit dan kami rangkum dari berbagai sumber acara TV dan kami sajikan dalam bentuk tayangan yang simpel sebagai rasa rindu kami dengan kalimat-kalimat apik Adian Napitupulu. Benar, benar. Keluar, orangnya keluar. Yang lucu Prabowo malah buka kaos. Jadi memang responnya sudah Tindakan adalah manifestasi dari pikiran. Ada hal yang berbeda antara berpikir besar, bertindak besar, dan bicara besar. Menurut saya, Jokowi berpikir besar dan dia bertindak besar. Yang lain bicaranya saja yang besar, tindakannya kita belum tahu. Nah, Prabowo apa karyanya? Apa prestasi dia bisa kita banggakan sebagai pemimpin publik? Ini Indonesia, bukan batalion. Beda dia pimpin pasukan dan beda dia pimpin rakyat sipil. Oke, mungkin beberapa karya dia di pemerintahan bagus walaupun berakhir buruk dalam pemecatan. Kalau kita mau bicara tentang presiden, yang diadu itu program bukan kaosnya. Apalagi tagarnya. Harusnya disampaikan dong program dari calon presiden PKS yang sampai sekarang tidak punya calon presiden ini. Itu apa? PKS sudah punya presiden. Apa? Kan belum punya. Presiden PKS sudah ada. Sudah ada. Calon presiden sudah ada. Sudah. Sudah ada. Calon presiden ada 9 kan? Iya. Oh, mulai masih dari banyak. materiawan, Belum putus. Belum putus 1 dari 9. Oh. 9-9-nya itu PKS memajukan. Insya Allah. Maksudnya 9-9-nya mau jadi calon presiden? Iya. Nah, dia bilang harus dicontoh bagaimana Surya Dharma Ali mengelola mekanisme haji kita. Kemarin malam dia Apa yang tersangka. positif dari Prabowo? Ya dia urus kuda yang baik. Dan saya pikir Apa yang lebih dari itu? Tadi dikatakan hobi belusukan. Ada dong yang bagus. Selain pengurus kuda yang baik? hal yang lain ya, saya pikir dia memberikan harapan pada banyak kaum perempuan ya, karena dia butuh ibu negara tentu. Ini adalah sejarah di antara kita, dan saya tidak pernah mau memungkiri sejarah. Saya ingin bertanya kekeliruannya. Sebentar dulu. Ya. Dulu saya bersama-sama dengan Abang Egy ini melawan SBY selama 10 tahun. Sampai bakar-bakaran mobil. Itu nggak bisa kita akui di sini. Ya kan kebakarnya nggak sengaja. Oke, betul, sudah dirawat sendiri. Nah dulu dia menyembunyikan teman-teman kita yang mau ditangkap juga banyak. Betul tidak? Betul. Ya yang aku bantuin kamu. Jokowi belum pernah dipecat. Prabowo sudah. Ya itu kan jadi alat ukur kita. Yang akan jadi persoalan bagi saya begini. Ketika Prabowo menang nanti, dia menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata darat, laut, dan udara. Lalu dia akan melantik sekian banyak jenderal. Repotnya, yang jenderal-jenderal dilantik itu dilantik oleh tentara yang pernah dipecat. Jadi memang Prabowo belum pernah dipecat. Kesempatan dia untuk memimpin kali ini ya, dengan gagasan-gagasannya. Maksudnya buat uji coba. Bukan gagasan. Tanggal 16 Mei kemarin habis-habisan lah Prabowo memuji Surya Dharma Ali. Kemarin ditangkap Surya Dharma Ali. Begini ya, boleh beroposisi, tapi jangan dengan dendam gitu. Dia nggak paham oposisi itu memang bukan dengan dendam. Orang beroposisi bukan karena dendam, karena kebijakan.
Jadi di kepala Pak Jokowi justru konstruksi dendam itu mendahului kritisisme. Saya nggak tahu ini yang bisikin partai pendukung atau cuma Adian yang bisikin tuh. Bahwa sebaiknya mendendam Pak. Kenapa keluar di situ? Itu kan yang disebut dark psikologi. Secara nggak sadar dia perlihatkan bahwa dia sebenarnya dendam gitu. Kan oposisi memang built in dalam demokrasi, nggak usah tambah-tambah syarat. Beroposisi tapi jangan dendam, beroposisi tapi jangan lucu. Beroposisi aja. Dia nggak ngerti apa itu oposisi gitu. Beliau tidak mengerti. Nah, saya terangkan ini bukan saya merendahkan beliau, tapi memang ya pakai dia nggak paham. Oke. Iya, makanya kita sama-sama kenal abangku, kita sama-sama paham. Cuman saya bilang sekali lagi beginilah bang, Republik ini ayo kita bicara di antara kita tanpa ada cendana di antara kita. Tapi mereka sudah berkuasa 33 tahun, sudah cukup. Sekarang negara ini harus gantian memimpinnya. Dan sekarang kita melahirkan pemimpin besar. Mungkin Rocky Gerung tidak dengar dengan sempurna. Kalau ada yang melakukan pungli, saya hajar. Kalau ada begini, saya kejar. Jadi selalu ada penjelasan kenapa dilakukan itu. Dan itu bukan keluhan. Dalam 5 tahun ke depan, jangan membangun itu. Dan Indonesia ke depan juga akan berangkat seperti itu. Nah, lalu apa yang dibilang mengeluh? Saya tidak lihat keluhan satu kata pun di situ. Saya tidak melihat dia sedang menghajar dirinya sendiri. Yang dihajar adalah pelaku pungli. Yang dihajar adalah mereka yang kemudian menggunakan mekanisme perizinan, investasi, dan sebagainya untuk mencari keuntungan. Oke, jadi salah persepsi atau salah tangkap Bang Rocky Gerung? Bisa salah persepsi, bisa salah tangkap, bisa salah dengar, bisa juga salah berpikir. Adiana Pitupulu mengatakan bahwa Prabowo hal yang lain dia memberikan harapan pada banyak kaum perempuan ya karena dia butuh ibu negara, ujar Adiana Pitupulu. Karena dalam nawacita dulu tidak pernah ada penolakan terhadap investasi. Ini yang saya khawatirkan, jangan-jangan bukan cuma salah dengar, bukan cuma salah tangkap, bukan cuma salah pikir, tapi jangan salah ingat juga. Oh, kalau dibilang bahwa dia dendam, enggak. Karena kalimat usulnya tidak seperti itu. Dia bilang kalau beroposisi jangan dengan dendam, beroposisi jangan dengan kebencian. Jadi itu justru dia nggak melihat di oposisi. Dia tidak, dia memotret bahwa banyak kemudian para pembenci ini mengemas kebenciannya dengan kata oposisi. Ya itu bukan oposisi. Nah, artinya bahwa dia mau sampaikan itu. Dia mau sampaikan itu. Itu berusaha kan namanya? Bukan, dia mau sampaikan itu bahwa banyak sekali kelompok di sana yang kemudian membenci orang tapi dibungkus dengan kata saya oposisi. Kemudian mencaci maki orang dibungkus dengan kata ini demokrasi. Membenci orang suka-sukanya, menghina orang dan katakan kebebasan berbicara. Memfitnah orang, menyebarkan kebohongan dengan bungkus-bungkus yang seperti itu. Nah, dan saya pikir tidak ada yang salah dengan itu. Kalau kemudian ada yang tersinggung, ada yang kemudian merasa terganggu dengan pernyataannya seperti Bung Rocky misalnya, sepertinya Bung Rocky sedang menuduh dirinya sendiri. Saya nggak terganggu. Benar, benar. Harusnya keluar, orangnya keluar. Yang lucu Prabowo malah buka kaos. Jadi memang responnya sulit dikatakan. Artinya bahwa tindakan adalah manifestasi dari pikiran. Ada hal yang berbeda antara berpikir besar, bertindak besar, dan bicara besar. Menurut saya, Jokowi berpikir besar dan dia bertindak besar. Yang lain bicaranya saja yang besar, tindakannya kita belum tahu. Nah, Prabowo apa karyanya? Apa prestasi dia yang bisa kita banggakan sebagai pemimpin publik? Ini Indonesia, bukan batalion. Beda dia pimpin pasukan dan beda dia pimpin rakyat sipil. Oke, mungkin beberapa karya dia di pemerintahan bagus walaupun berakhir buruk dan pemecatan. Kalau kita mau bicara tentang presiden, yang diadu itu program bukan kaosnya. Apalagi tagarnya. Harusnya disampaikan dong program dari calon presiden PKS yang sampai sekarang tidak punya calon presiden ini. Itu apa? PKS sudah punya presiden. Apa? Kan belum punya. Presiden PKS sudah ada. Sudah ada. Calon presiden sudah ada. Sudah. Sudah ada. Calon presiden ada 9 kan? Iya. Oh, Mulai dari banyak. Materiawan, Belum putus. Belum putus 1 dari 9. Oh, 9-9-nya itu PKS memajukan. Insya Allah. maksudnya 9-9-nya mau jadi calon presiden. Iya. Jokowi belum pernah dipecat. Prabowo sudah. Nah, itu kan jadi alat ukur kita. Yang akan jadi persoalan bagi saya begini. Ketika Prabowo menang nanti, dia menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata darat, laut, dan udara. Lalu dia akan melantik sekian banyak jenderal. Repotnya, yang jenderal-jenderal dilantik itu dilantik oleh tentara yang pernah dipecat. Jadi memang responnya Prabowo belum pernah dipecat. Kesempatan dia untuk memimpin kali ini ya kan, dengan gagasan-gagasannya. Maksudnya buat uji coba. Bukan gagasan. Tanggal 16 Mei kemarin habis-habisan lah Prabowo memuji Surya Dharma Ali. Kemarin ditangkap Surya Dharma Ali. Begini ya, boleh beroposisi, tapi jangan dengan dendam gitu.
Loh, dia nggak paham oposisi itu memang bukan dengan dendam. Orang beroposisi bukan karena dendam, karena kebijakan. Jadi di kepala Pak Jokowi justru konstruksi dendam itu mendahului kritisisme. Saya nggak tahu ini yang bisikin partai pendukung atau cuma Adian yang bisikin tuh. Bahwa sebaiknya mendendam Pak. Kenapa keluar di situ? Itu kan yang disebut dark psikologi. Secara nggak sadar dia perlihatkan bahwa dia sebenarnya dendam gitu. Kan oposisi memang built-in dalam demokrasi, nggak usah tambah-tambah syarat. Beroposisi tapi jangan dendam, beroposisi tapi jangan benci. Beroposisi aja. Dia nggak ngerti apa itu oposisi gitu. Beliau tidak mengerti. Nah, saya terangkan ini bukan saya merendahkan beliau.